dan seputaran tentang kepuasan, utilitas total atau kepuasan. Nah, di sini kita mau ngebahas yang pertama-tama seputar dengan elastisitas. Mungkin di sini teman-teman biar lebih memudahkan, soalnya boleh di-share screen dulu kali ya? Boleh di-screenshot. Soal yang ini teman-teman boleh screenshot dulu. Kita bakal ngebahas soal yang ini. Soal yang pertama, yang kopi Lampung, kopi Aceh, dan pendapatan konsumen. Kalau teman-teman udah screenshot, biar nanti kita langsung ngebahas jawaban atau keywordnya aja. Udah semua di screenshot? Sudah, Kak. Oke, cakep. Biar maksudnya nggak split screen gitu kan. Tapi kalau misalnya mau split screen juga boleh. Jadi di sini kita mau ngehitung tentang elastisitas harga kopi Lampung di soal yang pertama nih. Jadi biasanya teman-teman perlu teman-teman ketahuin kalau di mikro nanti UTS itu elastisitas itu ada elastisitas harga, elastisitas silang, sama elastisitas pendapatan. Udah pasti tuh. Pokoknya antara ketiga itu aja deh. Elastisitas harga, silang, sama pendapatan. Nah, biasanya di elastisitas harga ini ada beberapa dosen yang make rumus yang satu berbeda dengan rumus yang lain. Contohnya aja kita masuk ke jawabannya nih. Nah, di sini aku udah tulis diketahuinya. Aku udah tulis diketahuinya. Nah, di sini teman-teman biasanya mungkin di dosennya itu ada yang menggunakan elastisitas titik ataupun elastisitas busur. Biasanya ada dosen yang lebih baik menggunakan elastisitas titik. Ada juga dosen yang lebih baik menggunakan elastisitas busur. Dan di soal pun biasanya nggak disebutin nih mau pakai elastisitas titik atau elastisitas busur. Nah, makanya ini dikembalikan ke bagaimana teman-teman atau dosen teman-teman semua itu pakai rumusnya. Aku sendiri biasanya make rumus elastisitas titik. Biasanya itu aku sendiri make elastisitas titik. Tapi kalau teman-teman make elastisitas busur itu nggak apa-apa banget karena di sini juga aku tulis rumusnya dan aku jelasin juga. Oke, kita masuk. Ini kan udah diketahui. Kita masuk ke soalnya aja langsung. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih teman-teman yang diketahui apa sih? Kita baca soalnya dulu. Hitung elastisitas harga kopi Lampung. Kopi Lampung oke. Untuk bulan Januari yang ini terhadap bulan Februari dan jelaskan arti ekonominya. Berarti kita harus bandingin nih harga dan kuantitas di bulan Januari sama di bulan Februari. Makanya di sini kita tulis langsung diketahui. Oh, Ki itu kuantitas atau banyaknya barang di bulan Januari itu ada 600. Di bulan Februari ada 480. Harga di bulan Januari itu 200, di bulan Februari itu 220. Teman-teman di sini juga mungkin asing atau biasanya make P1, P2 atau juga yang kayak aku jelasin di sini makainya Q1, Q0, Q1. Itu sama aja ya teman-teman. Kalau misalnya dia 0 sama 1, berarti 0 itu yang awal. Kalau di soal itu, berarti misalnya bulan Januari terhadap Februari. Berarti yang Q0-nya itu bulan apa? Bulan Januari atau Februari? Ya, bulan Januari. Januari. Cakep. Bulan Januari ya. Nah, kalau misalnya dia bulan Maret terhadap bulan April, berarti bulan Maretnya itu bisa P1, bisa P0. Tergantung teman-temannya mau pakai P1, P2, atau P0, P1. Nah, sampai sini aman ya teman-teman soal diketahuinya. Nah, langsung aja kita jawab nih. Biasanya kalau di soal, nih, kalau teman-teman perhatiin, di soal itu dia nggak disebutin atau nggak didetailkan mau pakai elastisitas titik atau mau pakai elastisitas busur. Makanya di sini teman-teman bisa menjawab menggunakan asumsi.
Teman-teman bisa ngejawab menggunakan asumsi dengan asumsi elastisitas titik. Nah, kita masukin aja rumusnya dulu. Nah, ini rumusnya udah pasti, terus teman-teman tinggal masukin aja nih angkanya. Q1-nya berapa, masukin pas 80, dikurang Q0, Q0-nya 600. Terus P1 dikurang P0, P1-nya itu 220 dikurang 200. Nah, teman-teman tinggal masukin aja sama semua sampai ketemu jawabannya. Nih, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ketemu 480 di Suaranya nggak ada, Kak.
Oke, maaf banget ya teman-teman, suara aku udah kedengeran belum ya? Udah, Kak. Oke, mantap. Udah, Aku Kak. izin share screen lagi ya. Cakep cakep. Oke, kita kembali lagi. Lanjut. Nah, di sini ya teman-teman, tentang asumsi elastisitas titik. Pertama, teman-teman tuh harus hafal ya. Ini wajib sih teman-teman, harus hafal rumus tentang elastisitas titik atau elastisitas busur. Ini teman-teman nggak usah jawab dua-duanya ya, cukup jawab satu aja. Kalau misalnya dosen kalian lebih sering pakai yang rumus ini, berarti kalian pakai rumus ini. Kalau misalnya dosen kalian pakai rumus elastisitas busur yang ini, berarti kalian pakai elastisitas yang busur. Tapi kalau kalian bingung, atau kalian udah terlanjur nih ngapalin tentang elastisitas titik, tapi dosen kalian pakai elastisitas busur. Nah, itu dikembalikan ke teman-teman sendiri. Kalau misalnya kalian bisa atau udah nanya dosennya dulu nih, "Pak, kalau misalnya tentang elastisitas harga, kita makainya yang titik atau yang busur ya?" Nah, kalau misalnya dosennya, "Terserah jawabnya, mau yang pakai rumus mana aja." Berarti kalian nulisnya gini, "Dengan asumsi elastisitas titik, maka," gitu nulisnya. Nah, jadi kalian tinggal masukin nih, Q1, Q0, P1, P0-nya tinggal dimasukin dari yang sini. Makanya kalian harus pinter-pinter nih ngebaca yang diketahuinya. Kalau misalnya kopi Lampung, oke kopi Lampung. Terus Januari, Februari, berarti yang ini nih. Nah, berarti tentang ini aja udah, kita ngitung 1, 2, 3, 4. Berarti kalau Januari itu yang 0 atau 01, 1, 1, 2. Kita pakai 01 aja ya samain ya. Berarti ini P0, P itu price atau harga, Q itu kuantitas atau banyaknya barang. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman udah langsung paham atau langsung ngerti, di UTS cepet banget langsung nulis diketahui sini, rumusnya hafal, langsung masukin, langsung hitung di kalkulator, langsung ketemu jawabannya. Nah, terus ini catatan juga buat teman-teman, kalau misalnya hasilnya nih yang tadi, kalau misalnya hasilnya itu dia 480 dikurang 600 nih. Hasilnya jangan teman-teman langsung positifkan. Nggak apa-apa tulis minus aja, hasilnya minus, jadi minus 120. Terus teman-teman hitung aja, masukin hitungannya minus 120 per 20 dikali 200 per 600. Hasilnya bakalan minus. Nggak apa-apa, tapi ini catatan, hanya untuk elastisitas harga, kita akan mengabsolutkan angkanya. Jadi, kalau misalnya hasilnya minus, hasilnya nanti di jawaban teman-teman itu harus positif atau harus absolut. Makanya aku, kalau ngasih tahu teman-teman, jangan langsung, "Ini ada minus nih, oh minusnya hilangin aja, soalnya dia elastisitas harga." Jangan, biasanya kita bakal, suka kekecoh di situ. Tetap aja tulis ada minusnya, tetap aja jawab nanti hasil akhirnya minus, misal hasil akhirnya -2, ya udah jawab aja -2. Habis itu nanti teman-teman tanda panahin, terus langsung absolutin. Absolut tuh kayak gini nih, jadi dia ada satu garis sebelum angka, sama satu garis lagi setelah angka. Nah, terus biasanya kan tadi diminta jelaskan arti ekonominya nih, atau kayak, ini 2 ini termasuk inelastis, elastis, atau termasuk uniter. Nah, di sini aku udah kasih selalu catatan, kalau misalnya dia kurang dari 1, itu inelastis. Kalau dia lebih dari 1, udah pasti barang elastis, dan kalau misalnya sama dengan 1, udah pasti barang uniter. Aku pasti selalu ngasih catatan di tiap-tiap ini, nanti, diketahui dan jawaban-jawabannya. Nah, nanti untuk elastisitas busur, kalau teman-teman pikir rumusnya beda, oh angkanya bakalan sama. Enggak ya teman-teman, angkanya tuh pasti beda-beda dikit. Apalagi nanti kalau misalnya ketemu dosen yang teliti gitu. Nih, ini 2 doang, pas -2 hasilnya. Tapi kalau kita pakai elastisitas busur, itu hasilnya bakal beda sedikit, -2,33 atau -1, sekian, kayak gitu. Makanya ini penting banget, teman-teman jawab sesuai yang biasanya dosen nerangin tuh pakai rumus apa, gitu. Kalau misalnya dosennya nanti teman-teman PC nih atau jawab chat nih, nanya, "Bapak kita pakai elastisitas titik atau busur?"
oh make terserah aja kalian. Nah, kalian tulis kayak gini. Oke ya, di yang A aman ya teman-teman? Aman lah ya, masih gampang, asik. Nah, kita lanjut nih. Sekarang kita masuk ke elastisitas silang. Kalau misalnya tadi elastisitas, oh iya, teman-teman jangan lupa tadi kan kita minta ada yang namanya arti ekonominya ya. Nah, arti ekonominya bisa teman-teman tulis kayak gini. Nah, jika harga mengalami penurunan sebesar 1%, maka permintaan akan naik sebesar 2%. Teman-teman juga bisa ganti, jika harga atau P mengalami kenaikan sebesar 1%, maka permintaan ini akan turun sebesar 2%. Di elastisitas dia selalu kebalikan, selalu. Kenapa selalu? Ini teorinya itu, jadi teorinya itu nanti, kalau misalnya teman-teman, kan kalau harganya turun, barang apapun itu, nggak mungkin kan dia itu kuantitasnya juga turun gitu loh. Contoh deh, HP iPhone. Kalau HP iPhone itu dari yang 15 juta, tiba-tiba jadi 1 juta doang. Pasti permintaan, atau kita kita tuh pasti pengen beli kan. Kayak, wah kita langsung berbondong-bondong tuh beli. Nah makanya ini yang mau kita ukur di mikro ini tuh. Arti ekonominya apa sih dengan asumsi yang ada? Sama ya, untuk yang elastisitas busur juga sama kayak gitu. Nah, di sini harganya itu pasti bisa teman-teman tulis aja, boleh. Pokoknya itu dia, teman-teman bisa disesuaikan aja ya. Nih, misal kalau yang dari kita ketahui nih, harga di bulan Januari itu kan 200. Harga di bulan Februari 220. Berarti naik nih. Oh, berarti di sini kita tulisnya mengalami kenaikan aja. Kita bisa tulis mengalami kenaikan. Nah, kalau misalnya dia mengalami kenaikan sebesar 1%, permintaannya itu juga bakal naik, enggak ya, bakal turun. Pasti selalu kebalikan. Pokoknya ingatnya tuh kebalikan, kalau misalnya harganya naik, udah pasti harganya turun. Kalau misalnya harganya naik, permintaannya pasti turun. Kalau harganya turun, pasti permintaannya naik. Untuk arti ekonominya tuh kayak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang pakai 100%, ya udah berarti ini tambahin aja atau diganti 233%, kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri lebih nyaman 1% sih, biar angkanya nggak kebanyakan gitu. Oke, kita lanjut ke elastisitas silang. Tapi teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Tentang yang elastisitas harga. Soalnya kalau teman-teman masih bingung nih di elastisitas harga, tentang elastisitas titik atau busur, kita buat lanjut ke elastisitas yang lain tuh bakal lebih susah. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aku tunggu teman-teman. Oh, mau tanya, Boleh, cakep. Apa tuh yang mau ditanyain? kalau misalnya dosennya nggak ngasih tahu disuruh pakai elastisitas titik atau elastisitas busur, kita, sebenarnya jawabnya tuh bisa satu aja atau dua-duanya. Soalnya dosenku, nggak ngasih tahu, beliau pernah ngasih Um, rumus dua-duanya soalnya. oh Pak, pernah ngasih rumus dua-duanya ya? Iya. Oke, jadi teman-teman bisa pilih satu aja. Kalau aku pribadi, aku pakai elastisitas titik karena rumusnya tuh lebih simpel. Dia nggak perlu pakai yang rata-rata. Ini biasanya kan pakai Q1 dikurang Q0 per Q rata-rata. Gimana cara nyari Q rata-rata? Yaitu Q0 ditambah Q1 dibagi 2. Wah, ini ngapain rumusnya lebih ribet. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak dikasih tahu nih, kayak di soal pun nggak dikasih tahu, teman-teman bisa selalu jawab pakai ini, asumsi elastisitas titik, maka, nah teman-teman tulis rumusnya, terus tulis jawabannya kayak gini.
Habis itu nanti teman-teman tulis kesimpulannya. Biasanya kalau misalnya pakai pensil, di sininya kasih titik 3, titik 1, titik 2, titik 3. Jika harga mengalami penurunan sebesar 1%, maka permintaannya akan naik sebesar yang ada di sini 2%, kayak gitu. Itu aja harusnya udah dibenerin. Itu harusnya udah dibenerin. Udah aman. Kalau misalnya teman-teman jawab dengan kayak gini. Eee Gimana? Apakah terjawab atau mau bertanya lagi? sama ini berarti, 1 nomor untuk soal hitungan ya, Kak? Soalnya kan Ini kalau nggak salah ada soal mhm, teori dan konsep. Oh, ini hitungan, oke oke. Sorry, makasih, Kak. iya. Aman. Kita ngebahas soal hitungan ya di sini teman-teman. Kalau soal teori, aku percaya teman-teman bisa cari di Google, di ChatGPT gitu. Tapi kalau misalnya soal hitungan, yang mau aku tekenin di sini gitu. Gimana teman-teman yang lain? Apakah aman? Ada yang mau ditanyakan kembali? Aman ya? Masih gampang ya? Oke, kita lanjut. Cakep. Kita lanjut ke elastisitas silang. Elastisitas silang juga rumusnya beda ya teman-teman. Kalau misalnya ini disederhanain ya, jadi yang benernya itu, rumusnya itu persentase perubahan permintaan barang X terhadap persentase perubahan harga barang lain atau barang Y. Di mana, ya kalau kita bahas tentang mengulik rumus itu kan kayak teori banget ya, dosen banget gitu. Makanya aku pengen langsung aja nih dari rumus-rumus ini, teman-teman pakai yang selalu di ujungnya. Pakai yang di tanda panah terakhir nih. Kalau nanti teman-teman mau SS atau lihat Word-nya, aku kirim. Selalu lihat rumus terakhir. Oh ini nih, berarti PY 0 per QX0 dikali QX1 dikurang QX0 per PY1 dikurang PY0. Teman-teman apal ini aja, terus apal cara baca yang mana PY0, yang mana QX1, yang mana QY0 gitu, itu teman-teman udah pasti deh. Udah bener dah, tinggal yang dimasuk-masukin doang. Nah, sekarang kita masuk ke yang diketahuinya. Kenapa di sini aku bikin tabel lagi, biar lebih gampang teman-teman memahaminya. Nah, sekarang kita mau menghitung elastisitas silang nih, antara si kopi Lampung dan kopi Aceh. Maksudnya adalah kalau kopi Lampung itu harganya naik, apakah kopi Aceh harganya naik juga? Atau kopi Aceh harganya bakal turun? Atau kalau kopi Lampung harganya naik dari 10.000 jadi 50.000, kopi Aceh tetap harganya bakal sama aja. Nah, itu tuh yang pengen dikasih tahu nih di sini. Makanya kita bakal ngejawab nih. Jawabnya itu kalau aku biasa bikin tabel ngejelasinnya kayak gini. Bikin tabel dulu. Jadi yang pasti itu kita membandingkan kopi Lampung sama kopi Aceh. Terus baca juga nih di bulan Februari sama bulan Maret. Oh, bulan Februari sama bulan Maret. Berarti kalau kopi Lampung di bulan Februari harganya berapa, kuantitasnya berapa. Kopi Lampung di bulan Maret harganya berapa, kuantitasnya berapa. Nah, langsung aja deh kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman harus bisa bacanya lagi yang PY0, IX0, PY1, QX1. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung, nggak apa-apa, karena mungkin ada yang makainya PY1, PY2 gitu, atau makanya QX1, QX2, yang nggak apa-apa. Maksudnya adalah price Y. Jadi, kopi Lampung itu diibaratkan X, kopi Aceh itu diibaratkan Y. Kalau yang bulanan awal ini disebutnya 0, kalau yang bulanan Maret ini 1. Jadi kalau misalnya dia elastisitas silang kopi Lampung dan kopi Aceh. Kopi Lampung yang pertama disebut ini, oh berarti dia X-nya. Kopi Aceh yang kedua, oh berarti kopi Aceh Y-nya. Februari itu disebutin duluan terhadap Maret. Berarti Februari ini yang 0, Maretnya itu yang 1. Kayak gitu ya bacanya teman-teman. Kita langsung aja masukin rumusnya, terus kita jawab aja. Kalau teman-teman udah apa rumusnya, tinggal masukin aja dari yang P0, QX0, P1, QX1. Dimasukin, dihitung, terus ketemu hasilnya. Nah, ini teman-teman. Biasanya kalau misalnya kalian udah ketemu nih perhitungan yang kayak P1 dikurang P0, 150 dikurang 150. Udah, kalian gak usah hitung lagi deh.
hasilnya udah pasti nol. Kenapa? Karena kita melakukan perkalian. Jadi misalnya ini mau dikali gimana pun, kalau ada ketemu nol, hasilnya bakal nol. Dan penjelasan nol itu adalah netral atau inelastis. Kenapa netral? Karena ampun, maaf banget ya teman-teman ya, jaringannya naik turun. Ini kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran, Oh, Kak, masih kedengeran ya? Bener ya? Aman ya? aman. Tadi kalian dengernya sampai sebatas mana ya? Elastis silang yang kedua. Oke, elastisitas silang yang kedua ya. Oke, sip, sip. Aduh, jaringannya suka naik turun di kampus. Weh.
Oke, sebentar ya aku izin share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, oke, cakep, cakep, cakep. Oke, ini tentang soalnya jadi yang diketahuinya ini sama. Jadi pertanyaannya itu tentang elastisitas harga, silang, pendapatan, itu aja sih. Jadi kalau teman-teman mau share screen, boleh banget. Ini teman-teman yang baru datang buat di screenshot. Kok di share screen sih? Di SS, di screenshot, boleh banget. Oke. Nah, di sini kita mau balik lagi nih tentang elastisitas silang. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanya nggak tentang elastisitas silang? Ada yang bingung nggak tentang elastisitas silang? Apa udah, gampang nih Kak, Kak, saya mau nanya, Kak. gampang ya? Boleh, cakep. Mau tanya apa tuh? Cara nentuin PY0 sama QX0 sama PY1 dan QX1 di tabel ini gimana, Kak? Oke, cak. Nih, ini emang kan suka ngebohongin sih. Tapi kita harus analisis soalnya dulu. Nih, jadi di soal ini nih, elastisitas silang antara kopi Lampung dan kopi Aceh untuk bulan Februari terhadap Maret. Nih, berarti kalau kopi Lampung yang disebutin duluan, dia itu X. Kalau kopi Aceh yang disebutin berikutnya itu Y. Jadi, kalau elastisitas silang kopi Lampung dan kopi Aceh, berarti kopi Lampungnya X, kopi Acehnya Y. Berarti ini X, ini Y. Nah, terus untuk bulan Februari terhadap Maret, berarti Februari itu yang 0, Maret itu yang 1. Nah, jadi kalau misalnya aku selalu bikin tabel gini. Jadi kalau misalnya, kopi Lampung, kopi Aceh. Berarti langsung bikin kopi Lampung di kiri, kopi Aceh berikutnya. Terus untuk Februari sama Maret, langsung bikin Februari, Maret, terus di dalam Februari, Maret itu P dan Q-nya berapa, di dalam Maret P dan Q-nya berapa. Kalau teman-teman bikin tabel kayak aku, PY0, QX0, P1, QX1 selalu di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain di Word, itu tinggal ganti doang. Benar-benar tinggal ganti angka doang. Jadi misalnya ini 230, ya udah 230. Kalau ininya 170, ya udah berarti 170. PY0-nya selalu di tabel atau di sel yang sama, nggak bakal berubah. Kalau cara bacanya, yang kayak tadi, ini misal kopi Lampung di bulan Februari, harganya itu 230. Kuantitasnya itu 480. Kuantitas X. Berarti yang dicari X itu kan kopi Lampung. 0 itu bulan awalan. Oh, berarti di sini pas 80 nih QX0-nya kayak gitu. Terus PY0. PY0 itu kan price. Berarti kita nyari di price ini nih, antara 150 yang ini atau 150 yang ini. Sekarang kita lihat nih, dia mau 230, 150 atau 220, 150. Sekarang kita lihat habis ngeliat price, kita ngeliat berikutnya variabel apa? Dia X atau Y. Kalau dia X, berarti dia 230 atau 220. Kalau dia Y, dia 150 ini atau 150 ini. Sekarang kita lihat berikutnya. Dia 0 atau 1. Kalau 0, berarti dia tuh di bulan yang awalan. Berarti yang ini yang awalan. Terus yang ini yang akhiran. Berarti P0, berarti dia price. Y, kopi Aceh, 0, berarti bulan awalan. Nah, berarti P0-nya itu. Ini. Masih bingung nggak? Emang ini kadang harus suka dilatih sih, latihan soal. Nanti ada latihan soal yang mirip juga kok kayak gini. Ngerjain elastisitas juga. Tadi gimana yang nanya? Aman? Aman, Kak. Makasih, Kak. Oke, cakep. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke elastisitas pendapatan. Masih dalam tabel yang sama. Sekarang kita pakai yang di sini nih, pendapatan konsumen. Sekarang kita mau tahu nih, kita mau nyari tahu. Kalau misalnya pendapatan kita naik, apakah berpengaruh terhadap perubahan kopi Aceh? Contohnya misal teman-teman suka beli jus nih, yang biasanya jajannya itu 15.000,
berarti beli jusnya cuma 1. Tapi kalau pendapatan teman-teman atau uang saku teman-teman naik, misalnya jadi 50.000 deh, apakah beli jusnya jadi 3, 2, atau tetap 1? Nah, itu yang pengen kita cari tahu. Ini rumusnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan akhirnya dipecah jadi ke sini. I itu income atau pendapatan ya teman-teman. Kalau Q itu quantity, kalau P itu price. Kita nggak pakai price, kita makainya I atau income, pendapatan. Nah, di sini income itu masuknya ke price ya teman-teman. Kalau di tabel dia nggak pernah di quantity. Kenapa? Karena pendapatan itu kan hubungannya sama harga, hubungannya sama duit, bukan sama banyaknya barang. Makanya di sini aku naruhnya selalu di sini. Dan kalau misalnya pendapatan tabel ini tuh key-nya itu selalu kosong gitu loh. Kalau teman-teman mau pakai cara aku ya boleh. Kalau misalnya teman-teman langsung tahu juga boleh, lebih cepat lagi, lebih gampang lagi. Nah, terus ini tinggal dijawab aja, masukin rumus, hitung, dan ketemu. Kelihatannya emang simpel ya, kalau rumusnya hafal, terus ini teman-teman tahu catatannya hafal, dia barang inferior, barang superior, atau barang independen. Karena dia lebih dari 0, dia disebut barang superior atau barang normal. Penjelasannya apa? Penjelasannya di sini. Jika pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka permintaan kopi Aceh juga akan ikut naik sebesar 2%. Normal dong, teman-teman. Makanya dia disebut barang superior. Karena dia itu termasuk barang yang normal. Sah-sah aja dong kalau misalnya pendapatan kita naik nih dari 15.000 ke 50.000. Pasti deh. Itu kantin kalian tuh banyak yang beli deh. Pasti tiba-tiba soto lebih banyak yang beli. Terus tiba-tiba jus banyak yang lebih beli. Kenapa? Karena pendapatan atau uang saku kita tuh naik gitu. Itu disebut barang normal gitu. Nah, kalau misalnya ada juga barang-barang yang inferior, yang walaupun pendapatannya naik, permintaannya tuh malah berkurang atau nurun atau tetap gitu. Ya teman-teman udah tahu lah teorinya kayak gimana ya. Kita belajar tentang hitungannya aja. Hitungannya deh, aku yakin juga teman-teman udah paham. Kita lanjut ke yang D. Dia masih sama tentang elastisitas pendapatan juga, cuman beda. Kalau yang ini, dia itu kopi Aceh bulan Januari, Februari. Kalau yang ini kopi Lampung bulan Februari sampai Maret. Rumusnya sama, teman-teman tinggal masukin juga. Tinggal masukin aja. Dari sini, nih, 63.000 bulan Februari. Pendapatan di bulan Maret 66.000. Tinggal dimasukin aja, ketemu bahwa dia itu independen. Dan kalau misalnya dia independen, dia juga termasuk inelastis, karena kurang dari 1. Terus di sininya juga sama aja, kalau misalnya independen, pendapatan kita naik. Kalau misalnya pendapatan kita naik 1%, permintaan kopi tuh nggak bakal berpengaruh. Jadi mau kenaikan. Jadi kalau misalnya uang jajan kita naik nih dari 15.000 ke 50.000, ya harga kopi Lampung atau jus di kantin kalian tuh nggak bakal berpengaruh sama pendapatan kalian. Bakal tetap segitu-segitu aja gitu. Nggak naik, nggak turun, ya segitu-segitu aja. Nah, kita selesai sampai di sini. Ada yang mau ditanyain nggak soal elastisitas? Aman ya teman-teman? Atau mungkin teman-teman lebih fokus sama suara-suara yang lain? Oke, aman. Teman-teman, di sini kita mau bahas elastisitas lagi satu soal atau kita mau pindah ke total utilitas atau kepuasan konsumen? Gimana? Teman-teman yang lain mau kita di elastisitas aja atau mau
ngebahas total utility atau konsumen, kepuasan konsumen. Ini suara aku kedengaran ya? Aman kan? Aman, Kak. Aman, Oke. Kak. Yang yang mau belajar soal elastisitas lagi boleh resen deh. Asik. Atau lebih setuju pindah ke konsumen. Kalau yang lain, elastisitas atau mau konsumen? Ya udah deh, konsumen ya. Kita bahas konsumen. Nah, di konsumen ini masih dalam soalan yang sama, teman-teman. Ini soalnya agak kebalik. Jadi kita pakai soal yang lain aja. Ini tentang Atar mendapatkan uang dari ibunya sebesar 50.000, di mana ia selaku habiskan untuk membeli dodol dan es krim yang bernilai 4.000 dan 6.000. Jika utilitas total dari dodol dan es krim sebagai berikut nih. Biasanya kalau di soal-soalan UTS gitu, dia selalu keluarin soal elastisitas sama kepuasan konsumen. Udah pasti nih, dua soal ini tuh udah langganan banget keluar. Soalnya juga cuma beda-beda tipis lah. Kalau teman-teman ngerti konsepnya, udah pasti bener dah, udah pasti cepet. Semoga semua yang denger ini nilainya cepet-cepet semua. Amin. Oke, kita lanjut ke berapa banyak sih dodol dan es krim yang harus dikonsumsi agar kepuasan Atar maksimum dan berapa besarnya total kepuasan Atar. Jika Atar mendapat uang dari ibunya sebesar 60.000, berapakah besarnya dodol dan es krim yang harus dikonsumsi dan berapakah total kepuasannya? Kita masuk ke soal yang di sini. Nah, dia kepuasan total dodol sama es krim. Ini yang udah diketahui nih, teman-teman. Nah, di sini tadi kan udah dikasih tahu juga, dodol itu harganya 4.000 dan es krim tuh 6.000. Nah, sedangkan si Atar ini dapat 50.000 nih, dapat gocap dari ibunya. Nah, di sini aku lebih ilangin 000-nya ya, teman-teman. Jadi, aku ilangin kayak gini, 4.000, 6.000. Nah, di sini karena dia nanti pembagian ke sininya lebih rumit, aku ilangin ribu di belakangnya. Jadinya ilangin 3 nol di belakangnya 4, 0 di belakang sini hilang, terus di sini hilang 3 juga. Jadi 50. Kalau udah, teman-teman udah tahu nih atau yang diketahui di soalnya apa aja, masuk ke step 1, step 2, dan step-step berikutnya. Jadi di step 1, dari total kepuasan atau total utility, kita mau cari MU-nya atau marginal utility-nya. Gimana caranya? Sama aja kayak yang di sini. Teman-teman nggak perlu buat tabel-tabelan lagi ntar kalau di UTS, tapi teman-teman harus paham konsepnya. Selalu, kalau misalnya teman-teman nanti kayak di soal, ini kan kalau di soalnya itu dikasih tahu nih, ada 000-nya gitu kan. Kalau misalnya di soalnya itu nggak ada, langsung angka 1. Langsung unit 1, kepuasan total dodol tuh 30, kepuasan total es krim tuh 30. Teman-teman harus tambahin 000-nya dulu di awal. Ini untuk lebih memudahkan teman-teman dalam menghitungnya. Nih, jadi selalu tambahin 000 di awal. Nah, sekarang kita menghitung nilai marginalnya. Gimana sih ngitungnya? Dari yang pertama ini, kita kurangin, jadi bahasanya gini. Jadi unit yang selanjutnya itu mengurangi unit yang sebelumnya. Jadi misalnya 30 dikurang 0, hasilnya di sini 30. Terus kalau 30 dikurang 0, hasilnya 30. Habis itu unit berikutnya 58. 58 dikurang 30, hasilnya taruh di sini 28. Terus 84 kurang 58, hasilnya taruh di sini sejajar. Atau kalau teman-teman pakai kertas, teman-teman tulis di antara 58 sampai 84. Maaf ya, kita lanjut.
Nah, di sini sama aja, dari 108 kurang 84, taruh 24. Nah, biasanya kalau teman-teman di kertas, naruh 24-nya tuh antara 108 sampai 84. Taruh di sini 24. Kecil aja nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu nih marginal utility-nya. Soalnya yang marginal utility-nya biasanya nggak dinilai. Ini tuh nggak dinilai nih, step 1, step 2-nya tuh nggak dinilai. Nanti yang dinilai itu yang selanjutnya. Ini cuman biar teman-teman tahu aja. Berarti selanjutnya 130 kurang 108, taruh sini. 22, dan seterusnya lanjut sama ya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman tentuin marginalnya gimana? Kita masuk ke dimana step 2 nih. Nilai marginalnya ini kita bagi sama harga. Dan tentukan nilai yang sama. Kita bagi sama harga yang di sini. Jadi rumusnya itu dari marginal ini nih, misalnya 30 nih. Unit pertama 30. 30 itu dodol. Dodol itu X. Contohnya dodol X. Itu 4. Tadi kan kita udah sepakat ya. 4.000, 6.000, 50.000. Kita ilangin ribunya. Jadi 4, 60, 50. Jadi 4, 6, dan 50. Berarti 30 ini kita bagi dengan 4. Karena dodol. Terus 30 yang di sini kita bagi dengan 6. Nah, di situ masih 0 sama biar lebih memudahkan aja. Terus di sini itu 30 dibagi 4, 7,5. 30 dibagi 6, itu 5. Kalau misalnya pakai Excel, rumusnya kayak gini. Sama aja, unit dari 2 ke 10. Ini kita ke bawahin sama juga. Tinggal dibagi aja. Cuman kalau misalnya nanti di UTS pakai kertas, ada hitung pakai kalkulator. Ini juga sama. Pokoknya teman-teman bagi nilai marginal ini sama harganya. Yang dodol dibagi, yang kepuasan dodol nih dibagi sama harga dodol. Yang kepuasan total es krim dibagi sama harga es krim. Kayak gitu aja sampai teman-teman nemu angkanya koma-koma, ribet-ribet sekian lah. Atau per-peran gitu. Misalnya ya gitu, teman-teman hitung dibagi aja sampai hasilnya koma-koma gini. Kalau misalnya udah ketemu, berikutnya adalah kita menyamakan angkanya. Contohnya di sini 3,50 di total dodol sama dengan 3,50 di total es krim. Samanya itu berarti kalau misalnya 9 unit total dodol, nilainya atau kepuasannya sama dengan 4 unit ice cream. Kayak gitu ya teman-teman. Terus ini juga sama nih, 4,5, 4,5, 5. Mau dia apa tuh satu doang yang sama, dua doang yang sama, 3, 4, 5. Pokoknya kalau yang sama kita tandain. Sekarang kita baru hitung menggunakan asumsi. Nah, misalnya dengan asumsi 6 dodol dan 1 ice cream, apakah si Atar ini puas gitu? Puasnya tuh maksimal banget gitu. Atau misalnya 7 dodol dengan 2 ice cream, itu si Atar lebih puas. Atau 8 dodol atau dengan 3 ice cream. Makanya kita punya asumsi. Kita pakai asumsi. Nah, asumsinya itu ngitungnya kayak gitu teman-teman. Jadi harganya ini, harga atau income pendapatan yang pokoknya teman-teman contoh punya duit 50.000. 50.000 ini enakan beli berapa dodol dan berapa ice cream. Nah, ini kembali ke matematika dasar. Kayak yang 50.000 rupiah ini sama dengan 4.000 unit X ditambah 6.000 unit Y. Berarti kita pakai yang 6 sama 1 dulu nih. 6 unit sama 1 unit. Lalu apakah kita mau mencari ini bakalan sama atau enggak? Contohnya jadi kayak kita menghitung nih, kita udah ngitung 50 rupiah, 4 rupiah dikali 6, ini 6 unit. Jangan dipakai yang ini ya teman-teman, biasanya tuh anak-anak suka keliru makanya yang di dalam sini. Bukan, tapi makanya yang unitnya ini. Jadi misalnya dia
ini sama ice cream sama dodol nih, 5, 5. Makanya tuh yang 6 dodol sama 1 ice cream gitu. Kalau misalnya dia yang 3,5, 3,5, oh berarti 9, 3,5 itu ada di unit keberapa? Di unit ke-9. Terus 3,5 yang ini ada di unit berapa? Di unit ke-4. Berarti 9 dodol sama 4 ice cream. Ya udah tinggal masukin aja nih angkanya. Kita menghitung yang 6 sama 1 dulu ya. 6 ini sama 1. Terus kita hitung 4 kali 6, 24, 6 kali 1, 6. Hasilnya Rp30 doang. Oh ternyata dia nggak sepuas itu. Ternyata dia nggak sepuas itu. Kalau Rp30. Oh kita bikin asumsi lain nih. Kita bikin asumsi yang kedua. Yaitu 7 unit dengan 2 unit. Apakah hasilnya bakalan sama dengan Rp50? Oh enggak. Berarti jangan pilih asumsi 1 dan asumsi 2. Kita masuk ke asumsi 3. Berarti yang biru ini. Yang biru. Nah, kita masuk ke asumsi yang 2. Asumsi yang ketiga yang biru. Itu 8 unit ini. 8 unit dodol. 4 kali 8, 32. Sama 6 unit ice cream. Sama 3 unit ice cream. Yang harganya Rp6. Kita masukin, kita hitung hasilnya ketemu 50. Berarti ini jawaban yang benar. Teman-teman juga bisa ngitung sampai asumsi yang keempat yang jingga ini. Nah, walaupun hasilnya dia lebih banyak, belum tentu atau dia bukan berarti mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi yang tepatlah yang mendapatkan hasil yang memuaskan. Makanya kan pepatah pernah bilang, nggak kurang, nggak lebih, tapi tepat. Asik. Nah, di sini teman-teman juga bisa catat kesimpulannya. Berdasarkan data tersebut, biasanya aku nulisnya kayak gini sama dosenku. Berdasarkan data tersebut, dengan pendapatan atau income 50.000, kita balikin lagi ke 50.000, yang dimiliki Atar, maka Atar akan mencapai kepuasan maksimum dengan mengonsumsi 8 unit dodol dan 3 unit es krim. Di mana total kepuasannya itu, nah ini teman-teman, kalau dia ditanya total kepuasan atau total utility, itu makanya 8 unit dodol dan 3 unit ice cream yang dari kepuasan di awal. Berarti 8 unit dodol nih 184. Sama 3 unit ice cream 81. Berarti 184 ditambah 81. Nah, berarti total kepuasannya 265. Udah sampai situ aja harusnya udah dibenerin sama dosen kalian. Sekarang kita kembali lagi dan lihat soalnya. Nih, berapa besarnya total kepuasan Atar? Berarti A sampai B ini kejawab. Sekarang kita mau masuk ke soal yang C. Di mana uang ibunya nih beda nih. Berubah jadi 60.000. Ya udah, tinggal diganti aja. Nih, langsung ketemu kan asumsi keempat 60.000. Kalau misalnya ini ganti 50.000 ini yang tadinya sebelum perubahan jadi 60.000. Berarti asumsi 4 ini yang benar. Berarti 9 dodol dengan 4 ice cream. Tinggal diubah aja ini. 9 unit dodol dan 4 unit ice cream. Total kepuasannya juga sama. Atau kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia sama. Rp60, teman-teman cari sekian banyak. Terus ketemu kesimpulannya. Terus ketemu total kepuasannya. Nah, sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Atau beda sama dosennya? Atau mungkin masih bingung perhitungannya? Ada yang mau ditanya nggak? Suaranya hilang lagi, Kak. Iya, Rahmi, aku lagi nanya. Rahmi ada yang mau ditanyain nggak nih soal kepuasan pelanggan atau total utility, marginal utility, apakah harganya udah sama? Atau yang lain ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau udah, wah, udah tahu, udah ngerti. Nggak ada, Kak.
Cakep ya, aman semua ya, bisa semua ya. Wis, keren. Oke, kalau misalnya teman-teman udah bisa semua, di soal 2 ini juga sama, di soal yang ini juga sama, konsepnya sama. Ini kan soal yang ini. Ini soalnya juga soal yang lain, tapi miring. Teman-teman kalau mau SS, boleh SS. Sama aja, dia juga bakal nyari apa tuh? Kepuasan maksimum, nyari kepuasan total, terus nyari perubahan pendapatan, sama aja. Tapi kalau konsepnya teman-teman tadi udah ngerti yang di sini juga bakalan sama. Bakalan ketemu juga. Pertama step 1 kita cari nilai MU-nya atau marginal utility dengan cara yang sama. Dikurang aja 98 kurang 0, terus 122 kurang 98 ketemu, 143 kurang 122 ketemu sampai ujung, 205 kurang 204 ketemu 1. Terus cari habis itu nilai marginalnya ini yang udah kalian kurang-kurangin, kalian bagi sama yang udah diketahui ini di soal. Udah pasti diketahui di soal. Kalau udah kalian pakai asumsi, ketemu jawabannya lah, ada yang salah, ada yang benar, pakai asumsi yang benar, berarti tinggal bikin kesimpulannya juga sama, berdasarkan data yang ada, pendapatannya atau income-nya berapa, maka kepuasan maksimumnya dengan berapa banyak unit, atau berapa banyak quantity, atau berapa banyak hari gitu. Terus step 4 itu kalau misalnya nanti biasanya ditanya tentang asumsi perubahan pendapatannya, atau mungkin nanti X atau Y-nya yang berubah, sama aja. Terus untuk soal yang ini lebih ke teori ya teman-teman, yang nomor 4 sama nomor 5 ini lebih ke teori tentang excess demand, grafik, terus tentang produsen, konsumen, grafik selling price, grafik floor price, teman-teman harus sudah tahu tentang selling price sama floor price. Ya, floor price. Ya, gitu. Terus di sini soal yang berbeda dari elastisitas tadi kita, nggak jauh beda, pertanyaannya juga sama, elastisitas harga, elastisitas silang, elastisitas income atau pendapatan, caranya juga sama, konsep dan rumusnya juga ini, yang di tabel ini. Teman-teman, biasa aku buat tabel begini biar lebih gampang, terus rumusnya itu pakai yang selalu di ujung. Yang ini, teman-teman bisa pilih kalau pendapatan apa tuh elastisitas harga itu mau yang titik atau yang busur. Terus kalau misalnya teman-teman bingung, selalu jawabnya di awal dengan asumsi elastisitas gitu. Mau titik atau mau busur. Terus tinggal dijawab sama ininya, apa kesimpulan ekonominya, dijawab harga mengalami penurunan, maka permintaan naik. Ini tentang apa tuh penjelasan ekonominya bakal selalu sama. Kalau di elastisitas harga pasti selalu kebalikan. Kalau P-nya turun, Q-nya udah pasti naik, P-nya naik, Q-nya udah pasti turun. Sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyain? Udah aman? Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau punya soal-soal yang lain tentang hitungan, boleh PC aku aja, boleh tanyain aku pasti usahain jawab. Dan kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, teman-teman udah boleh sampai sini aja. Makasih banyak. Oh ya, makasih Kak Valdo. Buat teman-teman boleh on cam dulu, kita mau dokumentasi dulu. Oke, aku izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Oke, makasih teman-teman, makasih Kak Faldo untuk mentoring hari ini. Nanti kayaknya bakal ada di share link absen, jangan lupa diisi supaya dapat itu sertifikat juga. Dan oke deh, udah boleh leave. Makasih semuanya. Makasih Kak. Makasih guys, semangat ujiannya, semangat UTS-nya. Good luck. Makasih Kak Faldo. Makasih Kak.